Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 85 sampai ayat 91 dan juga ayat 95 sampai ayat 98. Di situ dikisahkan ada sebuah kisah yang menarik pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah tersebut tentang Musa Samiri. Namanya sama, Musa. Di satu sisi ada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah Musa yang kemudian dikaitkan dengan Samiri karena Samiri itu adalah nama patung yang dibuat oleh Musa itu. Kisah tersebut tentang Musa Samiri yang memiliki kesaktian, namun dirinya menyelewengkan kelebihan tersebut ke dalam jurang kemusyrikan. Mulanya Musa Samiri adalah salah satu bayi selain Nabi Musa alaihissalam yang selamat dari kebijakan Fir'aun atau dari aturan Fir'aun yang hendak membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Berbeda dengan Nabi Musa, Musa Samiri ditinggalkan di sebuah gua oleh ibunya tanpa ada seorang pun yang menemukannya. Hingga akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bayi Samiri. Setelah dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril, Samiri tumbuh menjadi seorang pemuda yang kerap menyendiri dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Dari situ pula Samiri mendapat kemampuan lebih dan mengenali malaikat Jibril layaknya seorang nabi. Musa Samiri yang bernama asli Mikha atau Musa bin Za'far, setelah dewasa menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bagian dari kaum Bani Israel. Ketika peristiwa Nabi Musa membelah laut, Samiri pun termasuk bagian dari mereka yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun si raja kejam itu. Pada saat itu pula Samiri menyadari bahwa rombongan Nabi Musa itu didampingi malaikat Jibril yang menunggang kuda. Hasrat sesat Samiri saat mengetahui yang menunggangi kuda adalah malaikat Jibril membuatnya mengumpulkan tanah bekas jejak langkah Jibril dan menyimpannya. Hingga suatu hari saat Nabi Musa beserta kaumnya hendak meninggalkan Mesir, rombongan itu melewati sebuah desa yang menyembah patung anak sapi. Melihat itu, kaum Bani Israel bukannya semakin menguatkan keimanan, malah meminta Nabi Musa agar membuatkan patung sebagaimana yang penduduk desa itu sembah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Musa pun geram dan meminta kaum Bani Israel agar selalu menjaga ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saat melanjutkan perjalanan itu, Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk mengasingkan diri ke Bukit Tur guna mendapat mukjizat Taurat. Sebenarnya Nabi Musa berniat pergi ke bukit tersebut selama 10 malam. Tetapi karena suatu hal maka ditambah hingga 40 malam. Sebelum pergi, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun agar selalu menjaga ketauhidan mereka. Namun apa boleh buat, Samiri yang teringat dengan tanah jejak langkah Jibril
yang disimpannya timbul niatan buruk. Samiri meminta Bani Israel untuk mengumpulkan emas dan kemudian dileburnya. Setelah dilebur, emas itu dilempari tanah jejak langkah Jibril itu dan jadilah patung anak sapi. Menurut riwayat, patung anak sapi itu juga bisa melenguh, bisa mengeluarkan suara. Kaum Bani Israel yang sejak semula meminta patung itu kepada Nabi Musa terhipnotis dengan apa yang dilakukan Samiri dan menyembahnya. Nabi Harun pun tidak kuasa mengendalikan kemusyrikan itu sendirian, karena Bani Israel memang kaum yang teramat sulit dikendalikan. Setelah 40 malam Nabi Musa di Bukit Tur, ia pun kembali dan betapa marahnya ia dengan apa yang dilakukan Samiri karena telah menyesatkan Bani Israel. Nabi Musa akhirnya mengusir Samiri sehingga membuatnya kembali hidup terasing dari masyarakat. Atas apa yang dilakukan Samiri, ia kemudian mendapat azab dari Allah, di mana ia mengidap penyakit aneh. Kulitnya akan terasa terbakar, panas apabila ada orang lain yang menyentuhnya. Samiri pun selalu berteriak kepada orang lain agar jangan menyentuhnya, mengingat sakit yang dideritanya akan sangat menyiksa. Itulah kisah umat terdahulu yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dalam surat Toha ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahumus samiriyu. Dia Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Terus dalam Al-Quran dari mulai ayat 85, 86, 87, 88, 89, 90 surat Toha menceritakan tentang kisah tentang kaum Nabi Musa dan patung Samiri. Kemudian juga masih surat Toha ayat 95 sampai ayat 98. Ayat 95-nya, Qala fama khotbuka ya Samiri. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Terus sampai ayat 98, kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada kaum yang menyembah patung Samiri, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Itulah penjelasan dari Musa kepada kaumnya, kaum Bani Israel yang pada waktu itu menyembah patung Samiri agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.